Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kepercayaan untuk terus menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kami mau bangun semangat kami terus. Kami tidak mau Tuhan hidup ini hanya dikendalikan oleh masalah. Kami mau senantiasa kuat, kami senantiasa mau bertumbuh bersama Tuhan. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, malam tetap semangat ya. Terima kasih buat setiap doa ucapan yang diberikan buat saya ya. Malam ini mestinya yang ikut live ini malam ini nyanyi semua buat saya. Nyanyi happy birthday panjang umur ya. Ya saya percaya kalau bukan karena kekuatan doa ya, nggak mungkin hari ini saya bisa sampai hari ini ya. Tapi karena semua kekuatan doa membuat saya hari ini ada, kasih karunia, tetap kuat, tetap sehat ya, tetap semangat. Tadi live itu memang saya mendadak ya, karena besok saya sibuk, Selasa juga sibuk, ada Zoom juga ya. Jadi saya sempetin hari ini untuk kita belajar tentang bagaimana ketika kita tahu bahwa masalah itu sebenarnya berkat buat kita. Jadi hari ini nggak ada orang yang panik. Orang menghadapi masalah yang besar, berkatnya itu besar, pasti. Percayalah, saudara nggak usah banding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Kenapa ya Bu Eli, orang lain kok masalahnya kecil, saya kok besar? Ya karena beda berkatnya. Kalau masalah besar ya berkatnya besar, yang masalah kecil ya berkatnya kecil, biasa-biasa. Makin luar biasa berkatmu, makin luar biasa. Itu sebabnya kita buka ya di firman Tuhan, kita baca terlebih dahulu di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 ya. Kita baca sama-sama. Saudara-saudara yang kekasih ya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa saudara? Ujian. Ingat ya, hari ini makanya hidup setiap kali saya cuman ngomong buat orang yang konseling sama saya, Bu, ndak usah panik, ndak usah sampai ibu itu minum obat tidur, ibu tegang, ibu sampai nanti sakit ya, asam lambung, darah tinggi, yang namanya tekanan jantungnya, ritmenya ndak benar. Kenapa? Karena ibu ndak tahu bahwa semua apa yang terjadi itu cuman ujian. Lihat firman itu berkata, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu ya. Mungkin malam ini saudara tiba-tiba menghadapi petir masalah, ndak ada angin, ndak ada tanda-tanda, terjadi yang namanya sesuatu yang luar biasa terjadi atas saudara dan saya. Hari ini percayalah, ini cuman ujian. Nggak usah dipikiri terlalu stres. Kalau orang panik, orang stres, ujian itu pasti nggak lulus. Namanya ujian itu harus tenang. Tenang, percaya, terletak kekuatan kita. Mau masalah kita heboh seperti apapun, firman Tuhan tetap mengingatkan saudara dan saya malam ini, jangan kamu heran. Nggak usah heran, nggak usah dibesar-besarkan. Firman Tuhan sudah berkata, jangan kamu heran. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu hari ini saudara dan saya sampai panik ya. Sudah dikatakan jangan kamu heran.
Banyak orang heran saat keadaan kok bisa ya, kok bisa. Ada seorang ibu yang uangnya dibawa kabur teman baiknya, ya jumlah besar, miliaran. Dia bilang gini, Bu, kok bisa? Teman sendiri, sahabat karib, ya kok bisa, Bu? Saya ndak habis pikir. Saya ini orang yang kurang apa, Bu Eli? Saya ini orang ndak pernah nipu orang. Saya ini orang baik, orang yang jujur, yang mau tolong teman. Kok bisa? Nah, tapi sesuatu yang hari ini mungkin terjadi dari keteledoran saudara juga, kita percaya kalau kita hari ini menyadari kesalahan kita, dan hari ini sudah ndak usah terlalu heran, apapun bisa terjadi. Ya, percayalah kalau sampai masalah ini terus berlanjut, Tuhan itu cuman mengingatkan ini cuman ujian. 13, lihat ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Malah ndak boleh heran, ndak boleh panik, disuruh sukacita. Firman Tuhan ini aneh ya. Kalau saudara pikir, direnungkan, aneh ndak sih? Ada api siksaan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu, ndak boleh heran, malah disuruh sukacita. Nah, seringkali kita nggak bisa melakukan ini. Kita malah nggak bisa bersukacita tapi heran. Justru dibalik. Ini rumusnya nggak boleh heran, disuruh sukacita, tapi saudara dibalik sukacitanya nggak bisa, malah heran terus. Heran, direnungi, kok bisa ya? Kok bisa? Sampai kapan? Kalau itu terjadi, yang namanya ujian nggak bakal lulus ya. Makanya malam ini lihat, disuruh sukacita. Ini bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira. Disuruh sukacita, gembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Percayalah, Roma 8 ayat 18 berkata, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Saudara percaya hari ini kenapa Tuhan mau paksa kita bersukacita, bergembira? Karena senyatanya masalah itu berkat. Masalah itu ditutup dengan kemuliaan. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Lompat ayat 16 ya. Jadi kita percaya malam ini kalau saudara sudah jadi orang benar, tapi hidupmu makin terpuruk, firman Tuhan berkata, jangan malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi hari ini 3 hal ya. Hari ini banyak anak Tuhan yang mengalami heran, mengalami malu ya. Mengalami apa lagi? Kita ini bersedih hati. Itu yang terjadi. Padahal firman Tuhan berkata, ndak usah heran, ndak usah sedih, sukacita, gembira aja, dan jangan malu sebagai pengikut Kristus. Kalaupun engkau menderita sebagai orang benar, hari ini mungkin orang bilang gini, kamu loh sudah berbuat baik, kenapa hidupmu menderita? Mungkin kita dihakimi orang, mungkin kita diomongin orang, pasti ada dosa. It's okay. Firman Tuhan sendiri berkata di ayat 16 itu, saudara ndak bisa berbicara kalau orang sudah benar hidupnya itu bonyok berarti berdosa. Enggak, firman Tuhan berkata, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jujur, iblis selalu menanamkan kita sebagai penghakiman. Kamu dosa, kamu dibuang di hadapan Allah, supaya kita tidak bisa memuliakan Allah, supaya kita responnya salah. Malam ini kalau masalah itu adalah berkat, kenapa? Karena di balik masalah itu selalu ada kemuliaan Tuhan. 3 hal. Yang pertama,
jangan heran jika ada sesuatu yang luar biasa menimpa kita. Tidak perlu heran, ya. Yang kedua, jangan bersedih hati dalam penderitaan Kristus. Yang ketiga, jangan malu sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi 3 hal. Kalau masalah itu adalah berkat, nanti saudara akan lihat kenapa sih kita jangan heran kalau ada sesuatu yang luar biasa menimpa kita. Nggak usah heran. Yang kedua, jangan bersedih hati dalam penderitaan Kristus. Senyatanya penderitaan Kristus itu pasti ditutup dengan kemuliaan. Yang ketiga, jangan malu sebagai pengikut Kristus. Hari ini engkau sudah taat, sudah melakukan yang terbaik, tapi hidupmu hari ini masih ngalami aib, sesuatu yang menyesakkan hidupmu. Jangan pernah malu. 3 hal yang saya akan bahas. Jangan heran, jangan bersedih, jangan malu. Malam ini Tuhan mengingatkan, seburuk apapun masalahmu hari ini tetaplah tenang, percaya, jangan heran, jangan bersedih, jangan malu, sekalipun apa yang kita alami senyatanya memalukan, ya. Kalau lihat suami selingkuh memalukan, usaha bangkrut memalukan. Mungkin ada badai yang tiba-tiba menimpa saudara luar biasa. Saudara hari ini jadi orang yang panik, heran. Mungkin jujur kita bersedih hati. Lihat keadaan yang luar biasa masalah. Siapa yang gak bersedih hati? Ya, lihat usaha yang sepi, ya pasti bersedih hati. Jujur banyak orang juga kalau dipikir akal logika tidak ada orang yang kuat. Seperti saya pernah konselingi satu keluarga yang kena COVID, mulai mama, papa, cece, koko, cuman dia ditinggali 1 orang sendiri dalam satu keluarga. Wah, itu kalau bukan kekuatan Tuhan, itu otaknya bener-bener error, saudara. Satu keluarga habis dalam jangka waktu 1 minggu. Bayangin, saudara. Hari ini kalau secara akal logika itu sesuatu yang heran, sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang memalukan. Tapi percayalah, hari ini anugerah Tuhan itu pasti cukup. Justru di saat kelemahan mula, ketika engkau ndak heran, engkau ndak bersedih hati dan engkau ndak malu, justru engkau akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, yang pertama, kenapa kita jangan heran, ya? Jika hal-hal buruk menimpa kita, percayalah ndak usah heran. Ini cuman ujian, bukan selamanya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ini cuman ujian. Jadi kalau ujian itu cuman sementara waktu, bukan selamanya. Yang pertama kita buka, jangan heran, ya. Tenang aja karena semuanya tidak melampaui kekuatan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan itu sudah sediakan jalan keluarnya dan kita dapat menanggungnya. Nah, buka. Bagaimana kita jangan heran. Lihat ya, Keluaran 3 ayat 19 sampai 21. Keluaran 3 ayat 19 sampai 21, ya. Kita baca Keluaran 3 ayat 19 sampai 21. Tetapi lihat ya, aku tahu, bentar, ada telepon masuk sebentar ya. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Lihat ya, bangsa Israel mengalami keadaan yang hari itu api siksaannya luar biasa. Sampai firman Tuhan berkata, Raja Mesir, Firaun, tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Berarti ngalami tantangannya besar nggak? Oh jelas. 20, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Mungkin hari ini kita lihat bagaimana keadaan hidup yang sulit. Menurut akal saudara, saudara tidak mungkin bisa menghadapi keadaan yang membuat kita heran hari ini. Ada
ada sesuatu yang luar biasa menimpa kita. Dan jujur mungkin kita bilang gini, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin masalahku ini selesai. Percayalah, malam ini juga tidak usah heran. Karena kita percaya bahwa ada bagian Tuhan yang akan mengacungkan tangannya dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Hari ini engkau tidak mungkin bisa keluar dari sesuatu yang heran. Tapi jangan heran, karena nanti ada penyertaan tangan Tuhan yang akan memukul Mesir dengan perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Waktu tangan Tuhan bekerja, maka masalah kita pas yang heran-heran tadi itu selesai. Bukan hanya selesai ayat 21, ya. Bukan hanya ketika tangan Tuhan bekerja, dia memberikan solusi aja. Tapi lihat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Itu sebabnya malam ini apapun keadaan hidup saudara dan saya, seburuk-buruknya, sesuatu yang luar biasa, api siksaannya besar sekali, Bu Eli, suwakit, enggak apa-apa. Tetap jangan heran. Kenapa? Karena di tengah-tengah keadaan hidupmu, firman Tuhan sudah berkata, kalau tidak dipaksa oleh tangan Tuhan yang kuat, maka kita tidak akan keluar dari setiap proses. Mungkin bangsa Israel tidak akan keluar dari Mesir. Tapi percayalah, sekalipun hari ini engkau berkata, mana mungkin aku sudah tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk menghadapi kekuatan musuh. Percayalah, malam ini jangan heran. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang memberkati saudara itu sedang ada di tengah-tengah saudara dan saya. Jadi tidak perlu heran. Kalau kita bisa tenang dan percaya, kita akan lihat pembuktian tangan yang kuat, tangan yang ajaib, tangan Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Orang Mesir akan bermurah hati, artinya kita akan melihat tangan Tuhan itu akan memberkati saudara dan saya, sehingga dibalik semua proses. Nanti kalau sudah selesai, tidak mungkin tangan hampa. Kalau berbicara tangan Tuhan yang kuat, ajaib, memberkati saudara di tengah keadaan yang sulit, maka ketika saudara mengalami pemulihan waktunya Tuhan, tangan ini tidak mungkin tangan hampa. Tangan ini akan melihat bagaimana saudara dan saya akan diberkati lebih di depan. Percayalah, kita tidak akan mungkin hari ini mengalami keadaan yang sulit. Proses hidupmu yang hilang pasti diganti, yang gagal pasti dibuat berhasil, yang ngalami hancur pasti Tuhan akan pulihkan, yang ngalami lemah pasti akan kuat. Karena berbicara bukan dengan tangan hampa. Saudara tidak akan pernah melihat sesuatu yang Tuhan selesaikan dengan tangannya, tangan kuat, tangan ajaib, tangan memberkati. Itu akan berakhir dengan tangan yang hampa. Itu percayalah, semuanya akan terjadi di mana saudara akan melihat hari ini. Saudara tidak usah heran, ya. Semakin proses hidupmu makin luar biasa, nanti tangan saudara bukan tangan hampa, tapi saudara akan menikmati berkat juga yang luar biasa. Makanya masalah itu adalah berkat. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat, yang ajaib, yang memberkati saudara dan saya turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, bukan tangan yang hampa. Yang kedua, yuk, hari ini bagian kita itu apa? Ya, saudara percaya bagian saudara dan saya hari ini tidak bisa apa-apa. Waktu keadaan heran, sesuatu yang terjadi, namanya ujian, ya. Ujian itu bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Bagian kita sering kali kita pakai kan. Ini di Victory sudah lama, melipat tangan doa, mengangkat tangan berserah, membuka tangan bersyukur. Sekali lagi, bagian kita hari-hari ini hanya bisa melipat tangan, tidak perlu modal kan?
hanya gerakin tangan, melipat tangan berdoa, mengangkat tangan berserah, angkat tangan, Tuhan turun tangan, membuka tangan, bersyukur atas apapun yang terjadi. Hari ini ada hal yang simple yang saudara bisa lakukan ketika keadaan yang heran luar biasa menimpa saudara. Apa saudara? Lipat tangan, angkat tangan, Tuhan turun tangan, buka tangan, kita bersyukur atas apapun yang terjadi. Saudara, kalau nyembah Tuhan kan gini, ya, kalau bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Gak mungkin gini kan? Gak mungkin kan, pasti gini. Nah, makanya hari ini banyak aja lipat tangan, angkat tangan, buka tangan, ya. Ini sesuatu yang membuat kita akan menjadi kuat. Jadi tidak perlu heran. Percayalah, waktu kita mengangkat tangan, membuka tangan, dan melipat tangan, maka tangan Tuhan yang ajaib, yang kuat, yang memberkati, itu akan menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi jangan lupa ya, kalau kepingin lihat tangan Tuhan yang kuat, ajaib, memberkati itu terjadi, maka kita juga perlu melipat tangan, mengangkat tangan, membuka tangan. Yang kedua, jangan bersedih hati. Saudara diproses dengan sesuatu yang luar biasa, apinya diperbesar. Mungkin saudara bilang ini sakit. Tapi lihat ya, kalau di Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian lagi, nah ketemu kata ujian, terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya, kita percaya yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 3 hal kenapa kita tidak perlu bersedih hati. Kalau masalah itu adalah berkat, maka masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat dan tekun. Sekali lagi, tidak usah bersedih hati, ini ujian. Kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa menimpa, api siksaannya diperbesar? Karena lewat semua ini, masalah ini akan membuat kita menjadi kuat dan tekun. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah akan membuat karakter kita menjadi sempurna. Jadi bagus enggak sesuatu yang luar biasa? Makanya Tuhan bilang gini, enggak usah sedih hati, gembira, sukacita. Itu loh menguntungkan hidupmu. Lawang masalah itu buat kamu jadi kuat tekun, ya aku pasti senang. Masalah itu buat karaktermu menjadi sempurna, serupa dengan aku. Yang ketiga, masalah itu akan membuat kita belajar menjadi bijak dan berhikmat. Lah kalau ini terjadi, kira-kira saudara dengan masalah adalah berkat. Kira-kira saudara hari ini protes enggak dengan masalah? Enggak akan. Walaupun diprosesnya dengan dapur api yang makin luar biasa siksaannya, mungkin sesuatu yang luar biasa, ruginya Bu Eli luar biasa, Bu Eli kehilangan suami luar biasa, Bu Eli anak-anak luar biasa, semua luar biasa. Hari-hari ini orang kalau konseling sama saya nggak ada yang ngomong gini, masalah saya biasa loh Bu Eli, nggak ada. Pasti orang bilang gini, Bu, masalahku itu luar biasa Bu, hutangku luar biasa Bu, suamiku luar biasa, anak-anakku luar biasa, sakitku juga luar biasa, dokter vonis saya kanker dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita percaya malam ini apapun yang terjadi, izinkan kalau sampai itu terjadi karena kesalahan kita, Tuhan sedang mengoreksi hidup kita supaya masalah itu membuat kita makin kuat,
tekun di dalam Tuhan. Masalah itu akan membuat karakter kita sempurna, dan masalah itu akan membuat kita belajar menjadi bijak dan berhikmat. Kira-kira saudara hari ini kalau mengerti firman yang saudara baca, makanya di Yakobus 1 ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu tadi namanya sesuatu yang luar biasa, berbagai-bagai siksaan. Logika orang pasti bilang gini, ndak waras. Wong orang jatuh dalam berbagai masalah, ada sesuatu yang luar biasa menimpa kita yang bukan luar biasa cuannya loh Bu Eli. Ya kalau luar biasa untungnya ya ndak usah ngomong. Lah ini luar biasa penderitaannya. Tapi firman Tuhan berkata, seringkali kita menganggap ini malapetaka, bencana, dan akhir dari segalanya. Tapi firman Tuhan malam ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memandang masalah saudara dan saya itu menghancurkan hidupmu. Masalah itu kebahagiaan. Masalah itu berkat. Makanya jangan menganggap sesuatu yang luar biasa menimpa saudara dan saya hari ini itu membuat hidupmu terpuruk. Yang namanya bahagia berarti Tuhan bilang gini, jalani, nikmati, syukuri. Wong namanya suruh menganggap kebahagiaan. Orang bahagia di tengah proses hidupnya pasti jalani, nikmati, syukuri. Bu Eli suami ndak pulang, ya tetap ini anggap kebahagiaan. Dengan ndak pulangnya suami memang ndak enak menurut daging, tapi di kacamata Tuhan nanti pada akhirnya kamu akan jadi kuat, kamu jadi tekun, kamu akan mempunyai karakterku. Dan yang ketiga yaitu kamu akan melihat bijak dan berhikmat. Itu sebabnya jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan, sekalipun makin luar biasa. Bu Eli, suami istriku makin luar biasa, enggak apa-apa. Sesuatu yang luar biasa nanti akan ditutup dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Enggak usah heran, enggak usah bersedih hati. Yang terakhir, ya, jangan malu. Nah ini, hari ini percayalah, di Yesaya 49 ayat 23b. Yesaya 49 ayat 23b. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menantikan aku tidak akan mendapat malu. Jadi tidak usah malu hari ini. Sekalipun ada aib, sekalipun ada sesuatu yang membuat engkau dipermalukan, dihakimi, saudara tidak perlu malu. Kuncinya hari ini, ya, kita percaya orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ini kita ngalami aib, saudara tidak usah marah. Ya, sempat putus. Tidak usah marah sama Tuhan, ya. Saudara hari ini tetap tenang aja. Lihat, jangan malu. Kita buka di Mazmur 6 ayat 10 sampai 11. Hari ini kuncinya melipat tangan. Orang menantikan Tuhan ya jalani, nikmati, syukuri sampai tiba waktunya Tuhan. Melipat tangan, angkat tangan, buka tangan. Nanti akan terjadi tangan yang kuat, tangan yang ajaib, tangan yang memberkati, sehingga ini nggak jadi tangan hampa. Dan saudara percaya nanti karaktermu dirubah. Engkau makin kuat iman, makin tekun, makin berhikmat, makin bijak. Wow, luar biasa. Yang terakhir, lihat ya. Tuhan telah mendengar permohonanku dan menerima doaku. Lihat ya. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malunya dalam sekejap mata. Tuhan tuh luar biasa. Sudah tangan kita ndak akan hampa. Dan kalau Tuhan bertindak itu hanya sekejap mata.
Makanya waktu kita berdoa, kita ngangkat tangan, Tuhan turun tangan, kita bersyukur. Firman Tuhan berkata, semua loh, bukan satu musuhku, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Artinya Tuhan membuat semua musuh akan sangat terkejut. Tadinya kita dibilang jangan heran. Mungkin waktu kita ngalami keadaan yang berat, kita yang heran. Tapi waktu kita tenang, nanti musuh yang sangat terkejut dibalik. Mungkin hari ini kau disakiti orang, ya, keadaan orang musuh yang menyakiti hidupmu serasa gemuk, segar, hidup di atas angin. Saudara yang heran-heran, kok bisa ya orang jahat kok enak. Bu Eli, wanita tobat ngambil suami saya, malah dibeliin rumah. Bu Eli diajak jalan-jalan. Mungkin kita heran, tapi percayalah suatu kali firman Tuhan sudah berkata, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Jadi nanti musuh yang akan terkejut, saudara akan menikmati itu tadi, bukan tangan hampa. Saudara akan melihat pembelaan Tuhan membuat musuh sangat terkejut. Tuhan akan membuat musuh mundur, dan Tuhan akan membuat musuh malu dalam sekejap mata. Malam ini saudara dan saya ndak usah panik ya. Kalau masalah adalah berkat, kuncinya cuma satu kok. Yuk, ndak ada jalan lain. Hal yang mudah, ndak perlu cari pertolongan, tabrak sana, tabrak sini. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang membuat tanganmu ndak akan hampa. Karena Dia punya tangan yang hari ini sedang bekerja. Tangan yang kuat, tangan yang ajaib, tangan yang memberkati. Dan percayalah, ndak usah sedih, karena semua ini untuk kebaikan saudara dan saya di depan. Karaktermu berubah, engkau makin kuat, makin tekun, engkau makin berhikmat dan bijak. Dan yang terakhir, jangan pernah malu. Sekalipun hari ini engkau dipermalukan, tetap nantikan Tuhan, karena firman Tuhan berkata di Yesaya 49 ayat 23, orang yang menantikan Tuhan, aku tidak akan mendapat malu. Jadi tidak ada kata malu saat kita menantikan Tuhan, tidak ada kata kalah saat kita menantikan Tuhan, tidak ada kata hancur. Kenapa? Karena musuh, Tuhan membuat musuh kita yang sangat terkejut. Dia akan dipermalukan, musuh akan mundur, dan musuh akan malu dalam sekejap mata. Kita tidak perlu heran, nanti pada akhirnya keadaan akan berbalik. Semua masalah yang membuat kita heran hari ini, justru kalau musuh yang sangat terkejut, maka kita hari ini yang mengalami pemulihan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita percaya bahwa kehidupan saudara dan saya hari-hari ini tidak gampang. Banyak orang yang kena petir mendadak. Banyak orang yang kena petir mendadak, bahkan kita tidak pernah tahu apa ya bentuk apa petir, proses yang tiba-tiba terjadi, api siksaan, sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Ada seorang yang minggu lalu tiba-tiba anaknya meninggal dunia, ya. Padahal sudah diobatin di luar negeri, sudah habis biaya banyak. Anak ini sudah menunjukkan gejala sembuh, sehat. Bahkan dokter juga mengatakan bahwa anak ini sudah sembuh, sehat. Tapi selang berapa lama di tengah keadaan yang sehat, sembuh, orang tuanya tidak bisa prediksi. Karena anak ini tidak menunjukkan gejala apa-apa. Tiba-tiba anak ini meninggal. Mamanya stresnya luar biasa. Mamanya merasa terintimidasi. Kenapa aku tidak perhatikan anakku? Kenapa aku tidak bawa check up lagi? Kenapa begitu bodohnya? Anak sudah remaja, sudah usia 22 tahun. Lihat ya, kita semua nggak ada yang tahu saudara. Makanya hari ini kita sudah dipersiapkan Tuhan dengan firman. Jangan heran,
Jangan bersedih hati, jangan malu, karena semua masalah ini akan ditutup dengan berkat. Kita semua tidak akan pernah pulang dengan tangan hampa. Percayalah, kita semua sedang dipersiapkan Tuhan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Semua musuhmu akan dibuat sangat terkejut, bahkan dia akan mundur dan mendapat malu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Jangan menganggap masalah itu adalah bencana, tapi anggaplah ini sebagai suatu kebahagiaan. Jadi gimana Bu Eli kalau ada masalah? Tenang aja, bahagia. Saya selalu berkata kalau ada keadaan yang buruk, saya selalu berkata firman Tuhan, kalau engkau berkata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, berarti hal yang buruk ini kebahagiaanku. Hal yang buruk ini kebaikan, karena engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Hal yang pahit itu pun hal yang indah, karena engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun bentuk cobaan hidup hari ini buat saudara dan saya, 3 hal ya. Mulai malam ini ndak usah heran, ndak usah sedih, ndak usah malu, supaya tiap hari kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita cuman apa saudara? Lipat tangan, angkat tangan, buka tangan, dan kita percaya bahwa kita akan melihat semuanya. Siapa yang berperang membuat musuh-musuhmu mundur nanti sangat terkejut dan dipermalukan? Kekuatan Tuhan. Kekuatan kita sudah tidak mampu, tapi kekuatan Tuhan pasti sanggup menanggung segala perkara ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa malam ini. Jangan lupa nanti Zoom dirubah hari Selasa ya. Tanggal 12 bulan 12. Tanggal yang baik. Kita mau berdoa buat saudara yang mengalami pergumulan yang berat malam ini. Saudara tidak perlu panik ya. Saudara cukup percaya aja, sudahlah, jalani, nikmati, syukuri setiap proses kehidupan. Orang yang bahagia itu tidak pernah komplain. Orang yang bahagia itu akan menikmati proses. Itu orang yang bahagia hari ini ya. Jangan lupa nanti hari Selasa ya ada Zoom, dan jangan lupa yang nanti onsite di Surabaya dan Jakarta, pastikan ada surat cinta yang saudara baca ya. Saya tuh sampai kaget beberapa saat yang lalu. Surat cinta yang dibaca itu sampai benar-benar membuat orang itu kaget. Selama pergumulan ada seorang bapak suami istri yang hari itu terima surat cinta pada waktu ibadah onset. Saudara tahu, bapak ibu ini bilang gini, sepasang suami istri, Bu, Tuhan tuh kalau jawab itu luar biasa, Bu. 1 minggu ini saya dan istri lagi bergumul tentang jawaban ini. Lah kok bisa? Jawaban itu tepat, Bu. Saya dapat apa? Istri saya dapat apa? Sesuai yang kami pergumulkan selama ini, selama seminggu. Tuhan kasih jawaban yang tepat ya. Tapi yang hari ini tidak bisa onset ya, nanti kapan-kapan ya. Kita percaya yuk, malam ini kita mau berdoa. Saudara yang punya sesuatu yang luar biasa, mungkin hari ini keuanganmu makin luar biasa ya. Mungkin keadaan hidupmu makin susahnya luar biasa. Pasangan hidupmu makin luar biasa, limited edition makin limited edition. Saudara tidak perlu takut. Yuk kita taruh tangan di dada, malam ini kita mau berdoa. Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Engkau melihat bagaimana mereka hari-hari ini bukan mengalami sesuatu luar biasa dalam hal yang baik, tapi dalam hal api siksaan, dalam hal yaitu keadaan yang luar biasa buruknya Tuhan. Tapi kami percaya kalau firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, dan engkau harus bersuka cita, engkau harus bersyukur. Itu berarti di pemandanganmu hari ini yang luar biasa itu adalah sesuatu yang baik. Masalah itu akan menjadi berkat buat kami. Kami percaya malam ini kami terima sesuatu di mana tangan Tuhan yaitu bekerja secara kuat, secara ajaib. Kami tidak lagi keluar dengan tangan hampa. Apa yang hilang Tuhan di tahun-tahun ini, engkau akan mengembalikan luar biasa juga.
juga. Apa yang kami rasakan sakit di tahun-tahun ini, Tuhan akan memulihkan juga secara luar biasa. Apa yang hari ini mengalami kerugian yang besar-besaran, kami juga akan menerima bukan dengan tangan hampa, tapi berkat yang luar biasa juga kami akan terima. Kelemahan kami Tuhan akan Kau tutup dengan kekuatan kami yang luar biasa. Kegagalan kami Tuhan Engkau akan tutup menjadi keberhasilan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberi yang terbaik buat semua ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu juga yang hari ini berulang tahun. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengaruniakan usia, tambah pewahyuan, tambah hikmat, sesuatu yang terbaik juga Tuhan Engkau berikan buat hamba-Mu. Untuk hamba-Mu ini terus bisa Engkau percayai Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, sehingga ada banyak orang hari-hari ini yang sudah putus asa saat mereka menghadapi yang luar biasa. Mereka tidak jadi putus asa, mereka tahu bahwa semua ini adalah kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Selamat malam, selamat istirahat, nggak usah heran, nggak usah sedih ya, nggak usah malu, apapun terjadi Tuhan tetap baik. God bless semuanya, Tuhan Yesus memberkati.